utama. Oke, marketing plan. Nah, kita bicara di hari ini, yang jadi pokok bahasan kita di hari ini adalah perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran itu apa sih sebenarnya? Rencana pemasaran itu sebuah dokumen. Jadi dokumen tertulis yang di dalamnya itu memuat apa? Yang di dalam dokumennya itu memuat tujuan pemasarannya, strategi pemasarannya kayak apa, dan aktivitas-aktivitas untuk membuat itu menjadi terrealisasi gitu. Jadi yang membuat perencanaan itu jadi terrealisasi itu kayak apa gitu, strategi aktivitas-aktivitas yang harus dijalani. Nah, semua itu harus ada, harus terdapat di dalam marketing plan ini gitu. Nah, it is designed to provide answer to the three basic question. Jadi ini didesain, apa itu marketing plan ini didesain untuk menjawab 3 pertanyaan dasar. Nah, 3 pertanyaan dasar yang pertama adalah where have we been? Kita itu udah di mana? Kalau pas Bapak Ibu tadi ada yang lagi mau membuat sebuah usaha, ya kan, mau melakukan usaha gitu, itu tuh sebenarnya posisi Bapak Ibu itu udah di mana gitu. Itu harus bisa dijawab oleh marketing plan ini. Kemudian rencana pemasaran ini. Nah, this segment focusing on some history to the marketplace, market opportunities, threat gitu kalau dari eksternalnya. Kemudian kelemahan, kekuatannya yang ada di dalam dari internalnya itu seperti apa. Itu nanti kita akan bicarakan juga di belakang. Kemudian marketing plan ini juga harus bisa menjawab where do we want to go? Kita tuh mau kemana jalannya? Bapak Ibu bikin usaha ini, mau bikin usaha itu mau dibawa kemana usahanya itu? Gitu. Nah, this segment addresses the marketing objective, jadi tujuan dari pemasaran itu, dan primary goal of the new venture to the next 12 months. Jadi juga mau tujuan utamanya ke depan itu jangka pendeknya 12 bulan atau 1 tahun ke depan itu kira-kira itu Bapak Ibu itu mau ngapain, mau kemana gitu dengan membuat bisnis ini misalkan. How to get there? How do we get there gitu. Jadi dengan cara apa kita kesananya? The segment discusses the specific marketing strategy that will implement it. Jadi ini sudah bahas tentang implementasinya. Jadi tidak hanya teori-teori melulu, tetapi harus segera dipraktekkan gitu dari tujuannya tadi, kemudian apa tantangannya, kemudian apa pasarnya itu seperti apa. Nah, itu kemudian harus ada action-actionnya yang harus dilakukan. Actionnya seperti apa, when it will occur, and who will responsible for the monitoring activities. Nah, dan juga nanti di sini termasuk di dalamnya kalau kita mau melakukan misalnya promosi besar-besaran, nah yang bertanggung jawab sama promosi itu siapa? Terus misalnya kita mau melakukan pendanaan untuk misalnya apa ya, cari pendanaan dari luar misalnya. Nah, cari pendanaan dari luar itu yang in charge itu siapa, yang harus tanggung jawab itu siapa? Itu semua harus ada di dalam marketing plan-nya kita. Nah, karakteristik dari marketing plan itu should be design, harus didesain in a way to meet following kriteria. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat rencana pemasaran, itu harus ada memenuhi kriteria-kriteria ini. Kira-kira yang pertama itu apa kriterianya? Oh, ini harus strategi yang dibuat itu sesuai dengan tujuan atau misi dari perusahaannya. Bisa nggak Bapak Ibu kasih contoh kayak apa itu ya? Kasih contoh kayak apa itu? Menghasilkan strategi yang sesuai dengan misi atau tujuan dari perusahaan yang mau Bapak Ibu buat itu tadi. Apa itu kira-kira ya? Contoh yang realnya itu kayak apa?
Bisa nggak kasih contoh? Bisa nggak kasih contoh Bapak Ibu? Saya tak cari gambar saya dulu. Bisa nggak kasih contoh? Misalnya kayak apa? Misalnya Pak Ivan mau bikin usaha apa? Nah, maka strateginya kayak apa yang harus sesuai dengan tujuannya? Coba Pak Ivan. Oke, goprek. Iyalah. Oke. Oke, good Pak Ivan. Yang lain ada mau kasih contoh? Ada yang mau kasih contoh kah? Boleh berpendapat, Bu? Oh, boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Memang saya suruh, Eve. Oke, Bu. Saya sedikit ngasih misalnya contoh yang real aja, Bu. Kalau kita lihat perusahaan besar aja, Bu, kita lihat Yamaha, Bu. Yamaha punya jargon atau yang biasa dia katakan adalah semakin di depan. Strategi yang dia lakukan untuk mencapai misinya semakin di depan, dia menggunakan selalu berinovasi terhadap produk-produk baru dari entah itu motor ataupun produk-produk lain keluaran barunya, agar dia dapat mencapai misinya yang awal, seperti yang dijelaskan pada jargonnya semakin di depan. Seperti itu, Bu. Oke, very good, Afif. Jadi ketika dia punya moto, punya misinya, strategi harus selalu di depan, maka dia harus bikin inovasi baru setiap periodenya, misalnya setiap tahun tuh harus keluar produk baru, misalnya strateginya. Oke, very good, Afif. Ada yang mau kasih masukan lagi kah? Adakah? Adakah? Oh, hening ya. Baiklah, kalau hening, mari kita lanjut dulu aja. Yang kedua, selain dia menghasilkan strategi yang harus bisa sesuai dengan misi dan tujuannya perusahaan, be based on proper fact. Jadi harus didasarkan pada fakta yang nyata. Misalnya apa? Marketing research dan juga asumsinya valid. Misalnya mempertimbangkan sumber daya, keuangan, equipment, human resource, teknologi. Ini kira-kira kayak apa contohnya ya? Adakah yang bisa kasih contoh? Kayak itu. Harus kalau mau bikin marketing plan, ya harus didasarkan pada fakta yang layak, fakta yang benar, yang sesuai gitu, dan juga asumsinya harus valid. Kayak apa tuh ini? Kayak apa ya kira-kira? Kayak apa, Cak? Ada nggak yang bisa kasih contoh? Hello? Ada 19 di sini kok. Harus ditunjuk ya? Kalau ditunjuk itu nggak dapat poin nih, Pak, Bu. Tapi kalau Bapak Ibu ngomong, dapat poin loh. Hello? Kelas saya kok hening. Baiklah, saya jawab sendiri. Boleh mencoba menjawab? Boleh, memang disuruh, Wit. Piye, Wit? Kan sambil, iya Bu. Iya Bu, benar. Baik. Sepenangkapan saya, di sini berdasarkan tadi ya Bu, fakta yang valid. Mungkin semakin kesini seperti yang kita tahu, sekarang kan banyak orang-orang yang sadar akan lingkungan. Jadi sekarang ke arah marketing, green marketing. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan makin concern terhadap cara marketingnya, jadi ke arah ke green itu aja sih Bu. Kan banyak-banyak produk yang vegan sekarang, misalkan kalau yang cewek-cewek tahu itu Love Beauty and Planet, itu kan produk-produknya ramah lingkungan, mungkin ke arah situ sih Bu, menurut saya. Oke, jadi kalau bikin marketing plan, dia harus ada dasarnya itu tadi. Bisa ngomong kayak Lydia itu taunya dari mana?
oh sekarang tuh suka green itu loh Bu, pokoknya yang bunyinya green itu seneng aja mereka ya kan. Nah itu tahunya dari mana? Itu tidak sembarangan. Untuk membuat marketing plan itu harus didasarkan pada studi terdahulunya. Jadi Widya sebelum bisa menyatakan bahwa sekarang tuh suka yang ini green itu, dia sudah melakukan riset dulu. Jadi dia sudah melakukan riset pemasaran, setidaknya nanya-nanya sama orang, nanya-nanya cewek kurang mati, ya pernah nanya apa aja. Orang kalau pakai itu yang dicari yang ramah lingkungan misalnya. Dari kalau kita mau membuat marketing yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen itu buat riset. Jadi nggak cuma datang dari langit, kling, tiba-tiba kita mau bikin kayak gini ya nggak bisa. Harus ada risetnya dulu, riset pemasarannya dulu. Kemudian ada asumsi-asumsinya itu harus gitu. Maksudnya gini, ketika kalian itu mau membuat usahanya Ivan tadi, geprek Bu, saya mau bikin geprek gitu. Nah, ketika membuat geprek itu kan mesti harus dulu, setidaknya itu ngelihat dulu katanya Ivan tadi. Kita harus lihat kanan kiri Bu. Kira-kira itu orang di sini suka makan ayam enggak? Jangan-jangan di sini itu enggak suka makan ayam, lebih suka tempe loh Bu. Lebih suka makan tahu. Di sini enggak bakalan laku. Right? Nah, sehingga Ivan itu melakukan proses riset pemasaran dulu, kemudian dia menggunakan asumsi-asumsi. Asumsinya apa? Asumsinya di sini itu termasuk di dalamnya misalnya kalau saya mau bikin geprek itu tadi harus cari yang tentunya peralatannya itu tidak membutuhkan modal yang terlalu besar mungkin. Ya kan, kalau bikin geprek itu paling butuh apa sih? Wajan, baskom, ya kan? Terus untuk gepreknya paling cobek. Kan nggak butuh yang misalnya mesin-mesin kayak di pabrik itu. Nah, kalau baru mau bikin usaha harus sudah punya mesin yang gede-gede, yang harga ratusan juta. Nah, nanti kalau kayak gitu kapan bikinnya? Gitu. Jadi berkaitan dengan peralatan, berkaitan dengan finance, kira-kira modalmu itu nanti cukup apa enggak. Terus mestinya Ivan itu harus mempertimbangkan juga sudah punya karyawan atau nanti mau ngambil karyawannya dari mana, dan sudah harus ada yang bisa masak ayam goreng. Jangan-jangan kamu mau bikin geprek kan, tapi rauno sing iso masak ayam goreng. Nah, terus gimana? Bikin ayam goreng aja jatuhnya nanti jadi rendang. Lah kan nggak ada hubungannya, jaka sembung bak golok, ya kan? Nah, kalau seperti itu nanti ya usahanya bisa jadi hancur berantakan. Sehingga memang kalau yang mau membuat marketing plan itu harus benar-benar sudah dipertimbangkan unsur itu tadi, sudah pernah melakukan riset, dan juga untuk bisa membuat asumsi-asumsi itu kalian itu harus ada asumsi yang benernya, yang validnya. Misalnya tadi sudah harus punya karyawan dulu yang bisa masak ayam goreng, sudah harus punya modal dulu, sudah apa saja peralatan yang nanti akan digunakan itu sudah paham. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah describe an appropriate organization of the plan for implementation of marketing activities. Jadi harus dideskripsikan di dalam marketing plan itu, harus mendeskripsikan sebuah bentuk organisasi, perencanaan organisasi itu yang sesuai dengan implementasi dari marketing activities-nya itu tadi. Jadi untuk bisa melakukan itu tadi promosi ayam geprek misalnya. Kan kalau kita mau bikin usaha itu, barusan bikin usaha, merintis usaha itu kan mesti ada pemasarannya gencar tuh. Promosinya kan besar-besaran tuh. Terus nanti caranya promosi gimana? Oh, caranya promosi itu ada yang, kita bisa broadcast ke WA misalnya, IG misalnya. Lah WA aja nggak punya, IG nggak punya, ya apa? Itu kan nggak bisa jadinya. Nanti di situ tuh harus sudah
sudah ada plan-plannya itu. Kita kalau mau broadcast di ini, kita harus punya dulu IG-nya harus bikin, WA-nya harus bikin, terus apanya lagi, misalnya Facebook ya, kita harus bikin Facebook. Kalau sekarang remaja sekarang, kalau ayam geprek itu lebih banyak remaja ya daripada orang tua gitu kan. Mungkin anak-anak saya lebih senang ayam geprek dibandingkan dengan saya barangkali. Nah, sehingga kalau anak-anak muda itu kan lebih suka apa sih? Oh, pakai TikTok. Oke, kita harus punya TikTok-nya. Misalnya kita harus bikinkan TikTok-nya. Itu harus ada semua di dalam marketing plan. Jadi, describe an appropriate organization of the plan for implementation. Kemudian, provide, yang keempat adalah provide for continuity means short-term goals should be aligned to achieve a long-term marketing objective. Jadi, ini harus menghasilkan cara yang continue. Jadi harus continue mulai dari jangka panjang jangka pendeknya kita sampai dengan nanti jangka panjangnya. Jadi kalau membuat marketing plan itu enggak cuma untuk 1 tahun istilahnya gitulah. Kalau mau bikin marketing plan itu ya mulai dari 1 tahun itu nanti ngapain sampai dengan 10 tahun ke depan itu mau seperti apa, itu harus semua tercurah di dalam marketing plan-nya. Jangan-jangan kalian itu buat marketing plan ini cuma untuk jangka 1 tahun, Bu. 1 sampai 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun terus Bapak Ibu mau ngapain? Udah saya mau tutup ganti usaha yang baru. Nah, emang ada orang kalau bikin usaha kayak gitu? Enggak ada yo. Orang bikin usaha itu kan maunya sampai terus itu namanya going concern gitu kan. Nah, kemudian next berikutnya adalah be simple and short. Jadi kalau bikin marketing plan itu enggak usah terlalu trinik-trinik gitu, maksudnya tidak usah terlalu bertele-tele, tetapi but the plan should not be so short. Jadi walaupun itu dibuat simple, sederhana dan short dan enggak terlalu bertele-tele, tetapi ya jangan terlalu short banget gitu, jangan terlalu short sampai hal yang detail itu sampai dihilangkan. Jangan sampai seperti itu. Jadi detail on how accomplish a goal is excluded ya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau bikin itu ya walaupun dia simple and short, tetapi ya jangan terlalu short banget. Maksudnya jangan sampai menghilangkan aktivitas-aktivitas yang harusnya itu tertera, tertulis di dalam marketing plan. Nah, kemudian fleksibel. Harusnya marketing plan itu fleksibel. Hal ini berarti apa? Means if scenario changes, then plan should have the enough flexibility to incorporate counter strategies. Artinya apa ini? Artinya apa? Harus fleksibel tuh. Artinya apa? Kalau satu skenario itu berubah, maka harus bisa mengcounter. Nanti harus ada backup-nya, ceritanya gitu. Contohnya misalnya kayak apa sih? Contohnya kondisi yang kayak gini kayak apa sih? Bisa nggak dikasih contoh saya? Be fleksibel. Kalau ada sesuatu skenario-nya nggak jalan, Bapak Ibu harus punya plan A, plan B, atau istilahnya kayak gitu tuh. Contohnya misalnya kayak apa? Boleh coba jawab, Bu? Boleh, memang mungkin contohnya kalau yang fleksibel kayak gitu mungkin kayak misalnya COVID kemarin gitu, Bu, awal-awal yang nggak boleh dine-in gitu kan mungkin itu misalnya orang yang biasa jualan offline kan bingung ya, Bu, mau jualan gimana kalau nggak boleh dine-in, makanya mereka ya itu pakai kayak sekarang mungkin ada Shopee Food dan lain-lain, jadi lebih digencarkan di online-nya, atau mungkin toko-toko sayur sekarang juga banyak yang di online, ada yang di GrabMart gitu-gitu sih, Bu. Oke, very good, Farah. Jadi itu plan-nya dulu, barangkali ketika di marketing plan mereka itu plan-nya adalah dine-in atau plan-nya itu adalah jual di tempat. Tapi setelah kondisi COVID kayak gitu nggak bisa jalan, Bu. Terus gimana? Nah, dia harus pinter-pinter. Ada plan B-nya. Plan B-nya apa? Sekarang kalau bahkan katanya Farah itu sayur buah, ya kan? Sayur buah itu sekarang kalau beli, saya tinggal kekuatan 1 jari. Nggak kekuatan 1 tangan lagi, tinggal kekuatan 1 jari. Ting, 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 ting. Mas, hari ini buahnya ready apa? Ini Bu, nanti udah dikasih daftarnya, ready, ini harganya sekian.
Oke, Mas aku minta yang ini sekilo, minta yang ini sekilo, nanti diantar jam berapa? Ini Bu, kalau habis ditimbang nanti langsung diantar. Misalnya kayak gitu, itu memang terjadi hal yang seperti itu. Oke, good Farah. Ada lagi kah yang mau ngasih sampel, mau ngasih contoh? Adakah? Saya, Bu. Oke, silahkan Pak Sugi. Contohnya seperti yang kita lakukan sekarang, Bu. Harusnya kan sekolah itu tatap muka ya, tatap muka di ruangan gitu. Tapi karena COVID kemarin, jadi ya harus online. Terus kita strateginya pasca gimana? Strateginya pasca yang kemarin itu harusnya mahasiswa datang, sekarang mahasiswa pada nggak mau datang ya kan? Loh Bu, gimana mau datang? Saya mau datang ke ruangan aja mungkin Bapak Ibu dosen juga takut ya kan, kemarin loh, maksudnya ketika COVID-nya baru-baru dan pas lagi COVID-nya itu benar-benar lagi apa ya, di masa yang tertinggi itu, saya mau datang ke kampus saja takut. Mahasiswa kalaupun udah datang ke kampus juga saya nggak mau nemuin ya kan, karena saya ya takut untuk seperti itu. Terus akhirnya gimana ya, mau nggak mau, suka nggak suka, akhirnya kita mulai sama-sama belajar menggunakan Zoom. Padahal coba tahun 2018 dulu, Bapak Ibu kenal kok yang namanya Zoom? Saya mungkin juga baru kenal di 2019, akhir di 2020 itu kan kita baru semua kenal yang namanya Zoom, kemudian kenal webnya kita udah LMS-nya mulai diperbaiki agar kita bisa ngirim-ngirimkan tugas. Ujian juga kalau untuk yang S1, ujian untuk yang S1 itu dulu kan semuanya pakainya IC. Nah, kalau pakai IC loh penak banget mahasiswa itu. Oh, Pak Sugi udah jawab ini, terus Farah misalnya, Pak, jawabannya apa ya Pak? Aku udah mikir-mikir pusing nih. Atau kalau enggak gini, Pak Sugi ngerjain nomor 2, aku ngerjain nomor 1. Oke Pak, nanti kita tuker-tukeran. Nah, jangan dulu awal-awal kayak gitu tuh. Nah, akhirnya dosennya pusing. Kenapa? Saya itu ngajar satu kelas ujian, jawabannya itu semua cuma 11-12, semuanya hampir sama jawabannya itu. Kalau jawabannya benar semua aja, saya nggak protes, ya kan? Permasalahannya ini salah, tapi salahnya berjamaah. Wah, jadi kan dosennya jadi terus lumayan cukup panas hati kalau seperti itu. Terus akhirnya dibuat sistem, kemudian kita mulai melakukan perombakan strateginya, nggak gitu lagi untuk mengantisipasi mahasiswa yang nakil-nakil itu tadi. Terus akhirnya apa? Kita bisa bikin model multiple choice yang bisa diacak, misalnya seperti itu, sehingga mahasiswa yang nakil-nakil itu udah nggak nakil lagi harusnya. Nah, kalau untuk S2 ya barangkali agak sulit kalau kita mau buat yang checkpoint. Kenapa? Karena mahasiswa itu kalau untuk S2 tatarannya sudah tidak lagi di tataran yang mestinya setara dengan S1 itu. Definisi-definisi udah nggak gitu lagi. Bapak Ibu di sini kalau yang pasca itu ya graduate student itu ya act like graduate student and think like graduate student. Jadi pola pikirnya itu harus sudah yang analisis. Jadi sudah analyze the case gitu, analyze the case with theoretical background. Jadi sudah pakai jurnal kah atau sudah pakai teori-teori yang pernah kita bahas di kelas untuk membahas sebuah kasus, untuk menjawab sebuah kasus, sehingga apa? Jawabannya Pak Sugi tidak mungkin sama dengan jawabannya Mbak Farah, tidak mungkin sama dengan jawabannya Afif, tidak mungkin nanti akan sama dengan jawabannya Widya. Itu semua pasti nanti akan berbeda. Begitu saya tahu ini jawabannya, loh, intinya kok sama, oh berarti bisa jadi ada indikasi seperti itu. Jadi kalau S2 udah nggak mungkin lagi jawaban Bapak Ibu itu akan sama. Mungkin ada poin-poinnya yang sama, tetapi kalimat, kemudian cara penyajian itu masing-masing sudah nanti akan berbeda. Yaitu be flexible. And then
marketing plan itu harus specify organization performance criteria that could be monitored for control purpose such as 10% market share, 50% growth in sales. Jadi kalau kita itu mau membuat perencanaan pemasaran itu, Bapak Ibu harus bisa membuat kriteria kinerja yang harus terukur. Yang terukurnya gimana? Kalau misalnya membuat kriteria performanya itu menjadi terbaik, itu yang kayak apa? Terbaik itu kan nggak jelas kriterianya, terbaik di mana gitu. Nah, jadi nanti kalau untuk ini baik itu kalau apa? Oh, baik itu kalau penjualannya meningkat, misalnya penjualannya naik 20%. Nah, itu baru dibilang baik misalnya. Jadi ada ukurannya, ada kriterianya untuk performance. Nah, itu marketing plan yang baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, mari kita masuk yang berikutnya. Marketing research for the new venture. Before making a marketing plan, jadi sebelum kita bikin marketing plan itu tadi, need to do some marketing research, ya kan? Kayak yang saya sampaikan ke Widya tadi. Kalau Widya itu mau bikin rencana pemasaran, maka dia harus melakukan riset dulu for the new business venture, which involve 4-step process. Jadi khususnya untuk yang membuat usaha di masa yang akan datang yang melibatkan 4 tahapan proses. Nah, antara lain yang pertama adalah defining the purpose atau objektifnya, kemudian gathering data dari secondary resource, kemudian gathering information from primary source, ataupun yang analyzing and interpreting the result. Oke, kita lihat yang pertama dulu, ketika mau membuat riset pemasaran. Nah, apa yang tahapan pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan dulu tujuan ataupun ke depannya itu objektifnya itu nanti mau apa gitu. Nah, make a list of the information that will be needed to prepare the marketing plan. Jadi Bapak Ibu harus bikin list dulu tentang informasi yang kira-kira nanti dibutuhkan untuk marketing plan. Nah, generally, objective are set to determine the following. Jadi, di sini tujuan dari Bapak Ibu itu membuat marketing plan itu harus dibuat untuk memenuhi antara lain how much potential customer would be willing to pay for the product or services. Jadi, nggak enak kali ini baruan perutnya, maaf ya. Nah, ini how much potential customer would be willing to pay for the product or service. Jadi di sini si customer itu dari marketing plan yang Bapak Ibu buat itu harus di dalamnya ada kira-kira berapa ya si customer itu berani bayar berapa, gampangannya itu dia berani bayar berapa. Misalnya kayak tadi kita lihat yang si Ivan tadi yang mau bikin ayam geprek itu tadi. Nah, itu kira-kira untuk satu porsi ayam geprek, Eko aja kalau ditanya berani bayar berapa kalau untuk satu piring ayam geprek? Nah, Bu, kalau bisa loh Bu, satu piring ayam geprek plus es teh 5.000 dapat enggak? Ya, dapat kok. Tapi itu nanti ayamnya super tipis, tepungnya tebel. Jadinya kamu sama aja makan gorengan. Nah, kalau memang mau seperti itu, kira-kira harus memuat si customer berani bayar berapa. Oh, untuk ayam geprek ini paling bantu dia mau bayar sekitar, kalau saya jual 12 mau deh misalnya gitu. Nah, where potential customer would prefer to purchase the product or services. Di mana itu customernya potensial? Kira-kira customer yang potensial itu di mana? Kira-kira di mana yang sukanya ayam geprek?
kalau mau bikin ayam geprek? Di daerah kampus, Bu. Di daerah kampus. Oh, that's right. Di daerah kampus. Siapa ini? Farah. Parah. Oke. Kok tahu Farah di daerah kampus? Soalnya? Soalnya yang makan ayam geprek biasanya ya anak muda sih, Bu. Ya orang mahasiswa tua ada ya. sih kalau kepepet. Iya ya, orang tua kalau kepepet. Anak muda itu kan paling hobi ayam geprek, atau dibuat sepedas mungkin, dibuat sepedas mungkin. Kemudian kalau apa ya, ayamnya mungkin harganya sih nggak gitu 12, oke. Tetapi kita 3.000 itu harus dipakai untuk beli cabai. Betul? Kalau cabenya cuman beli 1.000, wah mereka, wah kurang Bu, tambahin lagi boleh enggak? Kan biasanya gitu. Jadinya lebih mahal harga cabenya daripada beli ayamnya. Karena kalau mahasiswa itu lagi gila-gilaan, saya itu lihat mereka sendiri itu udah sakit perut saya. Anak saya loh kadang-kadang bikin berapa cabai itu deh, 3, alah mama bikin 1 cabai aja udah mules-mules, ini bikinnya sampai berapa gitu. Nah itu kadang-kadang yang jadi pertimbangan. Kita itu mau bikin marketing plan itu targetnya itu yang mau beli siapa, kemudian mereka berani bayar berapa. Terus yang berikutnya adalah where the customer would expect to hear about the learn about such a product or services. Nah, kira-kira itu mahasiswa itu nanti kalau mau ayam geprek, kira-kira mereka itu akan nyari infonya di mana? Kira-kira di mana? Kira-kira di mana? Sosial media, Bu. Di sosial media. Siapa ini? Uniko, Bu. Unika, kira-kira kalau kamu cari ayam geprek itu di sosial media di mana? Bagian apa? Biasanya sih cari di pencarian, Bu. Nanti terus misalkan ayam geprek Bensu Jogja atau apa gitu keluar. Oke. Jadi katanya Unika yang pertama itu cari dulu mereka dari sosial media. Apa ya biasanya? Apa tadi katamu? Instagram bisa, Bu. Instagram, ya kan? Nah, berarti itu Instagram itu harus dimasukkan di dalam marketing planmu. Mahasiswa sukanya nyari di IG. Nyari di mana lagi, Yun? Biasanya nek kamu nyari-nyari makanan ngono kuwi. Yang GoFood, Bu. viral-viral. GoFood, GrabFood. Shopee Food tuh banyak, Bu. Shopee Food ya karena promonya, betul? Ya, Bu. Mahasiswa yang dicari promonya, yang baru ngasih promo di mana. Nah, kira-kira mereka itu akan cari info produknya itu di mana aja. Nah, itu harus kalian masukkan ketika kalian define the purpose and objective. Jadi tujuannya apa? Bikin ayam geprek yang disukai oleh mahasiswa. Itu kan target utamanya adalah mahasiswa. Ketika pelajar mungkin belum begitu ya. Kenapa kalau pelajar enggak? Kira-kira kenapa kalau pelajar enggak? Kira-kira kalau pelajar kok enggak? Mungkin kalau untuk ukuran pelajar masih kemahalan, ya kan? Mereka kan belum pegang uang sendiri. Kalau mereka jajan itu jajannya masih jarang. Kalau ayam geprek biasanya ya mereka paling ya kalau ayam geprek ya ayam geprek yang dijual di kantinnya mereka, ya kan? Bukan ayam geprek yang dijual di luar seperti yang mau dibuat Ivan tadi. Sehingga kalau seperti itu ya harus dimasukkan itu di dalam marketing plan. Jadi buat dulu listnya. Apa list yang harus dibuat? Itu tadi, kira-kira harganya berapa. Kalau kita mau tujuannya, sasarannya adalah anak muda, berarti nanti kalau anak muda itu mencakup harganya kira-kira yang masuk akal, mereka mau beli berapa. Terus kira-kira itu nanti mereka itu akan nyari-nyari informasi di mana, oh internet, Instagram, apa-apa, dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian kira-kira nanti
yang mau bakal beli itu selain mahasiswa siapa ya? Katanya Farah tadi, ibu-ibu mungkin beli juga, tapi itu kalau terpaksa, misalnya pas di rumah nggak masak, kayak saya toh pas di rumah nggak masak, islah saya tak beli yang disuka anak-anakku ayam geprek, ya wis saya beli ayam geprek misalnya. Itu tahapan yang pertama, defining the purpose or objective. Kamu tuh mau bikin ayam geprek itu untuk dijual kemana. Kemudian tahap kedua, tahap berikutnya, ketika kita melakukan marketing research, yang pertama tadi kan kita mau membuat riset pemasaran yang sudah ada tujuannya. Tujuannya adalah mencari tahu kira-kira siapa pangsa pasar potensial yang tadi katanya mahasiswa itu, kemudian mereka berani atau rela bayar berapa, itu kan juga harus diriset, harus ditanyai satu-satu. Nah, itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah gathering data. Jadi gathering data from secondary sources. Jadi ini biasanya data yang sudah ada. Nah, secondary sources can include trade magazine, paper, article, libraries, government agency, internet mungkin, universities, and commercial data. Nah, kalau misalnya kayak di ini, kalau yang konteksnya di dalam buku itu ada konteksnya Pakistan, dia misalnya bisa dapat dari apa ini istilahnya SMEDA, Chamber of Commerce, dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia kayak apa? Ya, kalau di Indonesia bisa dapat di majalah misalnya, atau kita kalau dapat di internet, misalnya dari internet itu apa yang disampaikan sama si Yunike tadi. Kita bisa lihat-lihat Bu, di GoFood itu kira-kira kan GoFood, Shopee Food itu kan nanti ada harganya Bu, bisa di-compare ya kan? Bisa di-compare harganya yang mau kita jual itu dengan harga yang ada di Shopee Food. Mestinya ya harganya orang beda-beda jauh toh. Nah, harganya beda jauh dari situ ya mending pakai Shopee Food. Ya kan? Dari misalnya kalau di Shopee Food itu sekitar 10.000, 12.000 udah plus ST, ya kita kalau bikin ayam itu ya harusnya segitu-segitulah, tidak jauh dari itu. Mungkin kalau kita bisa menyajikan suasana yang bagi anak muda itu menyenangkan, di situ internetnya gencar loh, lancar, bisa mereka bertahan di situ, mungkin mereka mau membayar lebih mahal dikit. Misalnya 15.000 oke lah, tetapi itu tadi internetnya dia belinya 15.000 tapi nongkrongnya bisa 5 jam, right? Oh, itu yang paling disenangi banget sama mahasiswa, ya kan? Anak saya soalnya termasuk di dalamnya. Anak saya itu kalau saya tanya, Kak, kamu tuh kalau jajan itu pulang-pulang udah malam, pulang sekitar jam 10 gitu kan, terus masih makan lagi di rumah. Nah, katanya kamu tadi ngerjain tugas sama temen jajan. Lah, kok pulang sampai rumah padahal dia ngerjainnya itu dari siang gitu. Pulang sampai rumah masih makan lagi, terus kamu tadi di sana nggak kekenyangan mau makan apa? Di sana ya nggak makan, Oma. Nah, terus katanya ngerjain di kafe apa, ngerjain di rumah makan apa gitu. Ya enggak loh Ma, aku itu kadang cuman beli minum ya yang 15.000 sampai 25.000. Tapi di situ ya bisa sampai 5 jam kan ngerjain tugas. Tak doser apa kamu tuh? Enggak yo, kan udah bayar. Nanti yang beli jajan temenku. Capek deh, mahasiswa bingit. Ternyata anak saya ya kayak gitu itu habitnya kalau saya tanya. Ternyata cuman beli modal 20, 25.000, kadang-kadang 15.000 untuk satu minuman untuk 5 jam. Ya baiklah. Dan ternyata itu juga terjadi ternyata sejalan dengan ketika saya itu nanya-nanya sama teman saya yang dia punya usaha warung gitu, saya tanya kan usaha apa itu coffee shop untuk mereka anak-anak muda tuh ngerjain tugas. Terus saya tanya, Santi, kamu nggak ada makanan-makanan kok di situ, karena pas suatu
ketika saya itu nganterin teman saya yang dari Aceh ketemu sama bertiga teman saya itu nggak ada makanan di situ, sepimen cuma dikasih kopi tok, yang nggak ada po gorengan kek, opo kek kecil-kecil kek, opo kletik-kletik opo, no aku kan lapar, waduh nggak ada. Lah ora dibikin menu gitu yang ada kayak gitunya, nggak laku. Tik udah pernah katanya, pernah dibuat kayak gitu. Aku dulu pernah bikin ada snack-snacknya, ada ini nggak laku plus ya, yang laku cuman minumnya doang. Oh baiklah, ternyata dia sudah pernah melakukan ini, sudah pernah melakukan sendiri. Kalau itu nanti yang step 3. Kalau yang step 2 ini mungkin dia dulu udah pernah lihat-lihat dari internet, dia sudah ngecek-ngecek dari perilaku-perilaku ini customer gitu kan, anak-anak muda, oh ternyata sukanya kayak gitu, dari majalah-majalah bisa dapat itu. Nah, yang ketiga ini yang dari primary sources. Kalau dari primary sources itu yang kita sendiri yang nyari, kayak yang tadi teman saya lakukan itu, mungkin dia udah ngamati polanya, perilakunya mahasiswa itu ya kayak gitu. Isinya mereka itu hanya minum dan ngetem di situ. Butuhnya mereka itu internet, sehingga dia menyediakan internet yang benar-benar bisa cus gitu, pokoknya untuk kerja itu cepat katanya gitu. Nah, itu hasil dari observasi. Sama seperti tadi yang disampaikan sama Ivan di depan tadi. Bu, kalau kita tuh mau bikin usaha itu ya kita harus tahu dulu customer-nya kita yang ini, ya kita melakukan pengamatan dulu kira-kira di sana itu potensi enggak mahasiswa itu mau makan di situ tuh yang paling mereka gemari apa, misalnya seperti itu observation. Lainnya observation apa? Networking. Networking itu informal method to gather data from expert in the field. Contohnya kayak apa ini? Contohnya misalnya kita mendapatkan data itu dari ahli di bidangnya. Misalnya aja apa? Bisa nggak kasih contoh? Bantu saya dong kasih contoh kalau untuk tenaga ahli gini, orang yang ahli itu kira-kira kamu akan nanyain siapa? Untuk dapat data itu tadi. Terkait usahanya Ivan ayam goreng itu tadi. Silahkan kasih contoh. Orang mau yang guyu kok. Saya Bu, mau jawab Bu. Oke, siapa ini? Ahmad. Oh, Muhammad. Oke, baiklah Pak Muhammad. Oh, panggilannya Ahmad. Iya, mungkin Saudara Ivan bisa bertanya sama Ruben Onsu untuk mengumpulkan data karena dia udah pernah buka geprek bensu dan berhasil, Bu. Oke, good. Ya kan bisa cari. Kalau misalnya ketemu sama Ruben Onsu bisa nanya, ini gimana caranya kamu bikin geprek itu bisa sampai semua orang itu berani bayar segini? Apa karena artisnya kah? Atau karena memang ayamnya benar-benar enak? Ya kan dia harus tanya itu, nyari data itu dari ahlinya. Oke, very good Pak Ahmad. Dan berikutnya adalah interview. Kalau interview itu adalah metode formal of collecting data in person. Bisa by phone, bisa by mail, bisa email, ya kan? Nah, interview di sini itu ya kalian bisa nanyai. Siapa yang ditanyai siapa? Yang ditanyai siapa? Yang ditanyai kira-kira siapa? Konsumen bukan, Bu? Siapa ini? Siapa? Calon konsumen bukan, Bu? Calon konsumen. What you mean? Kira-kira siapa? Yang kamu tanyain siapa? Kalau si Ivan tadi, dia harusnya nanya siapa? Dia harusnya wawancara siapa? Disesuaikan targetnya, Bu. Kalau sasarannya. Targetnya tadi kan targetnya mahasiswa-mahasiswa, berarti kan mungkin di lingkungan situ, di sekitar lokasi yang akan dibangun, mungkin dari sekitar situ kira-kira mahasiswa lebih
suka makan apa, kayak gitu Bu mungkin. Oke, good. Jadi tinggal gampang aja. Kalau Ivan mau buka itu tadi, wawancara aja kalian. Itu teman-teman sekelasnya. Tanyai dulu teman sekelasnya. Jadi kamu kira-kira ayam geprek yang paling kamu seneng itu ayam geprek yang kayak apa? Oh, aku tuh ayam geprek harus yang pedes banget, levelnya level 10. Oh, baiklah. Terus nanti dia tanya lagi sama Farah misalnya, Farah, kalau kamu suka ayam geprek itu, apa yang paling kamu suka dari ayam geprek? Nggak pedes. Lah, nggak pedes. Baguslah misalnya. Dan terus ayam geprek kenapa kalau nggak pedes cuman pakai bawang doang ya? Nah, misalnya terus tanya sama Yosua, Yos, kalau kamu suka ayam geprek itu kira-kira ayam geprek yang kayak apa? Sing penting murah, Van, sing penting murah. Nah, mungkin jawabannya Yosua lain lagi. Oh, yang nasinya ngambil sendiri, Bu. Oh, yang bisa ngambil sendiri. Apanya bisa ngambil sendiri? Nasi. Nasi. Oh, baiklah. Sudah murah ayamnya, nasinya sakarpe dhewe pula. Waduh. ST-nya free refill Bu biasanya. Iya. ST-nya free refill. Sama ini. Oh, parah Bu. ST-nya free refill. Kalau dia free refill bisa nggak pulang-pulang sampai subuh, Tafar. Bawa teman-temannya pulang lagi. Waduh, gawat. Di Bali sana. Itulah interview, ya kan? Ketika kalian melakukan interview ini, itu dalam rangka sebenarnya narik data. Kan data untuk kalian itu melakukan marketing research. Jadi riset pemasaran itu enggak sampai sing daki-daki kayak gitu, Cah. Sebenarnya riset pemasaran itu bisa kalian lakukan itu simpel banget kayak gitu tadi. Kamu membuat nanya-nanya sama temenmu aja itu udah jadi masukan data untuk kalian melakukan marketing plan. Kemudian fokus group. Nah, kalau fokus group ini kira-kira kayak apa ini? Kira-kira kayak apa itu fokus group? Ada yang mau menyampaikan? Kalau fokus group kira-kira kayak apa itu? Silakan. Fokus group kayak apa, Cak? Mungkin dibikin sesi khusus diskusi gitu ya, Bu ya? Sesi khusus diskusi, misalnya kayak apa? Iya, buat sharing aja. Oh, kira-kira sekarang yang lagi itu ayam geprek. Kalau ayam geprek yang biasa kan udah banyak. Misalnya, oh sekarang tuh lagi musim ini loh ayam geprek. Misalnya pakai keju lah atau toppingnya ini, gitu-gitu sih Bu. Oke. Jadi itu yang kadang-kadang sekarang sering dilakukan sama orang, ya kan? Mereka tidak lagi nanyai satu persatu, tapi langsung dikumpul ke deh. Halo teman-teman, misalnya dia mau pakai teman-teman ya, teman-temannya semua. Halo teman-teman sekalian, besok kalau bisa kalian ada waktu nggak kira-kira yang nggak banyak kuliah, hari Jumat mungkin. Hari Jumat, habis Jumatan, sambil kita makan di Taman Cemara. Anunya kalian kan, itu kalau S1 ya, kalau S1 tuh hobinya di Taman Cemara, terus pesen mie ayam ya, jalan mie ayam tamcer katanya gitu. Ketika itu nanti barengan kita ketemu, kemudian ngapain di sana, aku pengen minta pendapat. Nah, misalnya seperti itu. Terus akhirnya ada ketemu beramai-ramai satu kelas ini aja lah misalnya. Satu kelas ini ketemu 19 orang, terus dimintain masukan. Plus tambah buat Tika, sekalian buat Tika diundang ya. Wah, akhirnya diundanglah buat Tika untuk makan itu tadi di Taman Cemara sambil ditanya sama Ivan, gini loh Bu, teman-teman, saya itu pengen bikin kayak gini, kayak yang disampaikan Farah tadi, yang disampaikan sama Widya juga. Kalau mau bikin kayak gini, ayam geprek, itu kira-kira kalau menurut kalian yang prospek tuh ayam geprek yang kayak apa ya?
Oh, katanya Farah tadi yang pakai keju. Satunya lagi dikasih meses. Yang lain lagi, oh dikasih coklat. Pernah loh saya makan ayam geprek bikinannya mahasiswa, kayak coklat loh. Kalau dikasih keju, masihlah agak masuk di logika ya. Tetapi ketika ada dulu itu yang bikin, ini apa ini Mas, Mbak? Bu, mereka yang mahasiswa S1 kewirausahaan loh. Ini ayam tapi pakai coklat. Emang enak pakai coklat? Pakai keju aja saya udah enak bayanginnya. Pakai coklat. Emang enak pakai coklat? Enak loh Bu. Kata siapa? Kata teman-teman. Tapi kalau kata Bu Adika orang nyambungnya. Nyambung ayam loh kasihin coklat. But some people say it is delicious. Oke lah, some people say, but not my say. Itu bisa mereka berkumpul berapa orang, itulah yang disebut dengan focus group. Jadi fokus grup itu dikumpulkan berapa orang, kemudian mereka itu sama-sama di situ. Yuk kita diskusi tentang riset objektif itu tadi. Mau bikin usaha ayam gepreknya Ivan itu tadi. Oke, dan kemudian selain itu bisa pakai apa lagi? Eksperimen. Eksperimen itu kayak apa? In a laboratory setting, observing a certain phenomena by controlling specific variable in the research process. Jadi di situ dibuat sebuah eksperimen. Misalnya kalau yang terkait sama ayam goreng ini, Ivan udah bikin ayamnya duluan. Oke, kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ada 6 kelompok. Kita udah punya 6 kelompok, ya kan? Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Masing-masing itu dikasih. Oke, dikasih ayam gorengnya. Mungkin yang satu itu kelompok 1 dikasih ayam goreng yang levelnya pedas. Pedas level 1. Kemudian yang kelompok 2 dikasih pedas level 5. Kelompok 3 dikasih pedas level 10. Kemudian nanti dari situ ada lagi yang itu untuk menilai tingkat kepedasan itu apakah mempengaruhi orang mau membeli ayam itu misalnya. Kemudian yang lain itu yang kelompok 6, kelompok 5, kelompok 4 itu dikasih toppingnya yang berbeda. Yang ini topping keju tadi, yang ini toppingnya cuman semacam kayak kalau kakak saya buat itu dikasih bawang goreng, ketoknya cuman kayak sambal bawang gitulah, semacam gitu. Tapi ini dari bawang doang kalau saya lihatnya. Terus habis itu ada yang dikasih toppingnya, misalnya itu tadi coklat misalkan. Oke, terus dari situ dibandingin. Nanti ada beda nggak antara yang suka ini dengan ini, atau mana yang paling suka di situ? Orang itu paling seneng itu yang belinya di mana? Pakai eksperimen. Jadi dibuat beda-beda, kemudian dilihat mana mungkin yang paling banyak orang suka gitu. Oh, ternyata ini yang paling suka misalkan. Oke, akhirnya itulah yang barangkali nanti dibuat untuk jualannya Ivan, misalnya seperti itu. Jadi itu cara yang ketiga adalah dengan primary source. Primary source itu ya yang dari sumber primernya kita tadi, nanya, kemudian interview tadi, terus fokus group, terus eksperimen, terus observasi ngamati, ataupun kita tanya yang networking itu tadi. Nah, cuman di sini untuk metode survei ini tadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, kalau kita pakai phone itu cost-nya memang nggak terlalu mahal, bisa menjangkau, ya kan, menjangkau sampai dengan yang di Papua tadi itu bisa, ya kan, nggak harus datang ke sini. Mungkin tadi Bu siapa tadi ya yang pegawai tadi, siapa ya? Saya Bu.
Husni Baharudin, Bu. Oh iya, Bu Husni, ya kan? Bu Husni itu tadi mungkin nggak harus Bu Husni bisa nggak datang ke Jogja? Kita mau ini, saya mau nanya-nanya soal ayam goreng. Boleh, jauh banget, cuman disuruh datang ke Jogja, cuman mau ditanya ayam goreng. Aduh, udahlah saya telepon aja ya Bu, misalnya seperti itu. Kira-kira pendapat Ibu tentang ayam geprek itu enaknya yang kayak apa? Nah itu kan lebih murah daripada harus mendatangkan Bu Husni, beli tiket dulu, tiketnya dari Papua aja 5 juta nggak dapet ya Bu, belum lagi menyediakan waktu ke sini ya kan. Nah sementara itu jadi lebih fleksibel kalau pakai telepon. Some flexibility possible to clarify or explain. Nah jadi kalau misalnya ditanya sama Ivan, terus Bu Husninya kan bisa kalau dia nggak paham, pertanyaanmu tuh apa toh Van? Sebenarnya maksud pertanyaanmu tuh apa? Nah kalau dia nggak jelas kan tinggal nanya gitu doang. Tapi beda loh kalau sama mail. Itu kita sekalian bandingkan dengan mail ya. Kalau mail itu inexpensive juga, nggak terlalu mahal juga, tergantung sama jumlah yang kita kirimkan mailnya. Terus yang di sini nggak terlalu fleksibel. Kenapa? Karena kuesionernya itu self administer, meaning ketika kalian itu terus ini to be self explanatory. Jadi ketika di situ itu kan kalau dikirim via surat itu kan nanti tergantung Bu Husni mau balesnya kapan, toh? Tergantung. Waduh, aku disuruh nulis. Males banget aku harus nulis kata-kata gitu. Ogah misalnya. Terus kemudian ini pertanyaannya Ivan ini apa sih maksudnya? Nggak jelas. Itu kan dia harus meraba-raba. Tapi beda kalau misalnya dengan telepon. Bu Husni bisa langsung confirm. Pan, kamu tuh maksudnya tadi tanya apa? Aku nggak paham. Oh gini loh Bu maksudnya. Aku mau tanya yang ini ya. Itu langsung bisa dijawab gitu. Nah kemudian kalau pakai yang telepon tadi respon rate-nya mesti tinggi kan, kecuali kalau Bu Husni memang aduh di telepon Ivan males, kata teman kemarin tuh ada diwawancarai, nanti ditanya-tanya gini-gini, aduh aku tuh lagi banyak kerjaan, belum kayak WOD tadi, anakku itu minta ini minta itu, masih mau bikinin nasi goreng, males nah, misalnya seperti itu ya beda ya. Ini maksudnya ketika dia itu mau dijadikan responden, biasanya respon rate-nya, tingkat mau menjawabnya atau tingkat kembalinya itu tinggi karena apa ya? Biasanya di telepon terus langsung dapat jawaban gitu kan. Tapi kalau di email tidak hanya email tapi mail biasa yang surat via pos kayak gitu, halah sangat-sangat rendah respon rate-nya. Orang itu jarang banget mau ngisi terus ngembaliin lagi ke kita, even itu udah dikasih perangko gitu, mereka males lah mau jalan lagi ke ini. Kadang-kadang tinggal nunul karena itu email juga nggak terlalu tidak terlalu tinggi respon rate-nya, kecuali nanti ada tagihan misalnya terus langsung ditelepon, udah dijawab apa belum? Nah, kayak gitu itu baru mereka nanti akan ngirim. Terus kecepatannya, kalau pakai telepon ya jelas langsung, cus, tanya langsung dapat. Nah ini kan lama. Slowest method because of time required to mail and wait the respondent return the questionnaire. Jadi ini lama tenan nek sing iki. Ya kalau bisa jangan pernah pakai yang mail. Susah, mending pakai WA ya toh. Sekarang kalau bikin kuesioner, Bapak Ibu lebih cepat ketika pakai yang Google Form terus dikirim aja via WA. Nek nanti nggak dijawab-jawab, diprimpeni, ya kan? Tahu kan diprimpeni? Nah, tanyai terus, sudah dijawab belum? Udah dijawab belum, nanti lama-lama dia bosan sendiri kan, wes udah tak jawab dulu. Wah, akhirnya dia receive sendiri kan, akhirnya dijawab lah. Nah ini kalau pakai telepon itu last detail because of 8 to 10 minutes time limitation. Jadi biasanya sih kalau via telepon itu
tidak terlalu detail, karena kan kita kadang kalau telepon ingat pulsa, terutama kalau teleponnya nggak pakai WA, ingat pulsa, sehingga terus teleponnya nggak lama-lama. Nah, nanti bisa juga dibandingkan dengan yang personal kayak apa, yang internet kayak apa, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke tahap yang keempat. Tahap yang keempat adalah analyzing and interpreting the result. Jadi setelah Bapak Ibu tadi dapat data, terus dianalisis, diinterpretasikan hasil itu tadi. Result can be tabulated by hand or on computer. Jadi hasil itu tadi bisa Bapak Ibu tabulasikan sendiri. Mau pakai tulis tangan boleh, mau pakai komputer boleh. Nah, kalau zaman sekarang tinggal pakai Google Form itu tadi kan udah dengan sendirinya udah akan terakomodasi ya kan untuk jawaban respondennya. Jadi responden itu kalian nggak perlu ngisi lagi kayak Google Form itu udah ngisi sendiri, terus kalian ekstrak itu udah bisa bentuknya langsung jadi Excel. Terus nanti tinggal masukkan, kalau kalian pakai PLS ya tinggal masukkan ke dalam PLS-mu, atau mungkin kalau pakai Amos ya tinggal masukkan ke Amos. Wah, sekarang ini it's so easy ya kan, too easy to analyzing the data. Jadi paling gampang sekarang itu menganalisis data kalau pakai Google Form itu gampang banget gitu. Nggak kayak saya dulu. Ini cerita lagi buat Tika tuh kalau ngajar hobinya kayak cerita. Nah, ketika dulu saya seusia kalian gitu, ketika saya dulu kuliah saya di UGM, terus saya itu cari datanya di Bursa Efek Indonesia, karena dulu nggak kayak sekarang loh, kalian cari data Bursa Efek, tinggal klik udah data ICMD, kalau sekarang apa namanya IDX ya kan, cari di IDX itu udah langsung ketemu. Kalau zaman saya dulu nggak ada ya, adanya ICMD aja setelah beberapa periode saya hampir selesai itu baru ada data ICMD. ICMD pun itu nggak lengkap datanya dulu. Jadi saya harus datang ke sana dulu. Saya padahal butuh untuk lini produknya, misalnya Sampurna itu punya lini produk berapa jenis, lini produknya apa saja, kemudian nanti perusahaan masing-masing. Nah itu dalam kondisi saya lagi hamil berapa bulan ya dulu itu, saya datang ke sana dari pagi sampai sore, pagi sampai tutup itu Bursa Efek Indonesia, BEC dulu namanya, Bursa Efek Jakartanya itu sampai tutup, saya itu satu-satu catetin ini apa, jadi saya catetin semua sampai saya punya kertas yang panjangnya segini untuk nyatet aset, untuk nyatet ini produk, untuk nyatet pokoknya sampai angkanya bermiliar-miliar itu tak tulisin satu-satu. Nah itu zaman dahulu saya mentabulasikannya seperti itu. Nah sekarang enggak sampai segitunya, sehingga mestinya kalian akan lebih cepat kalau melakukan proses untuk melakukan penelitian itu nggak butuh waktu yang lama lagi karena sudah tersedia datanya, semakin mudah gitu. Kemudian kita juga gampang mengevaluasi dan menginterpretasi, should be based on riset objektif itu tadi. Jadi sejalan dengan tujuan penelitian Bapak Ibu. Tujuan penelitian riset pemasarannya Bapak Ibu tadi itu mau cari apa? Mau cari harga ya kan, tadi berapa harga yang sesuai, dan juga kira-kira target pasar anak mudanya itu yang di mana, kemudian medianya yang digunakan itu media apa saja gitu. Nah, dievaluasi dari sana, dari pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian cross-tabulated data can provide more focused result. Jadi kalau kita pakai cross-tabulated data, maksudnya yang data nggak hanya berasal dari satu sumber aja, terus kita cross-check dengan data yang lain, itu biasanya akan jauh memberikan nilai yang lebih baik lagi. Nah, the marketing system yang berikutnya adalah marketing system. Marketing system di sini identify the major interacting component both internal and external to the firm that enable firm to successfully provide product or services to meet customer need in chosen marketplace. Jadi di sini sistem pemasaran itu apa? Sistem pemasaran itu sistem yang di dalamnya itu ada komponen interaksi, baik itu yang
pihak internal dan juga eksternal perusahaan yang memungkinkan perusahaan itu untuk menghasilkan produk atau jasa yang bisa memenuhi keinginan konsumen gitu. Nah, dari sini itu bisa dilihat, oh eksternal, kalau kita mau bikin market system ini, kita harus lihat dulu eksternal environment-nya, ada ekonomi, culture, teknologi, nanti kita bicarakan satu-satu. Ada internalnya, kemudian nanti ada kita sebagai pelakunya, ada planning-nya, decision planning untuk pasarnya, kemudian kita membuat strateginya. Setelah kita buat strateginya, baru kita jual, itu keputusan untuk menjual ke customer. Nanti customer itu akan beri masukan lagi ke kita, gitu. Itu ngasih feedback itu tadi. Nah itu terus jalan terus seperti itu market system. Nah yang pertama tadi adalah external environment, cover the macro environment and micro environment aspek. Jadi ada aspek lingkungan mikro dan aspek lingkungan makro. Nah, kalau yang makro itu yang kayak apa? Yang lingkungan economic forces, ada culture, ada teknologi, ada politik, ada mungkin fisik. Misalnya kalau yang di economic forces, misalnya karena apa? Karena adanya pertumbuhan ekonomi atau banyaknya pengangguran, itu yang kemudian mendorong seseorang barangkali untuk dia membuat ini tadi usaha. Contohnya aja misalnya Ivan tadi, kita pakai contohnya Ivan yang mau bikin ayam geprek itu tadi ya, karena itu kan paling gampang kita realisasi. Kita bayangkannya kan nggak yang gede-gede amat gitu. Nah, ketika mau bikin seperti itu, mungkin yang jadi dorongan ekonominya adalah karena mungkin selama ini dia masih unemployed, ya kan, nggak punya kerjaan, daripada aku nganggur di rumah apa yo, tak bikin ayam geprek misalnya seperti itu. Atau mungkin karena ada interest and exchange rate, misalnya ketika dia nabung di bank, walah sekarang kalau uangnya investasi duitku 100 juta, misalnya Ivan punya uang 100 juta, kalau saya mau investasikan ke tabungan, walah sekarang nabung itu dapatnya cuma berapa persen setahun. Daripada kayak gitu saya bikinkan usaha ayam geprek itu tadi, itu akan mungkin bisa menjadikan dirinya itu terpacu untuk melakukan bisnis itu tadi. Atau mungkin juga dari sosialnya, misalnya ada paksaan demografik, brought up culture, religious forces, corporate social responsibility, and marketing ethic. Nah ini misalnya yang paling gampang aja yang ini tadi, yang CSR. Ini barangkali cocok dengan apa yang disampaikan sama si Widya tadi, yang apa-apa green itu tadi dulu. Nah sekarang kan orang itu sukanya dikit-dikit green ngono kuwi. Nah sehingga ketika perusahaan itu harus melakukan CSR-nya itu juga apa-apa harus berdasar yang green itu tadi, bangun bisnisnya harus bisa recycle dia, bikin misalnya kayak wadahnya itu harus bisa di recycle ulang gitu, di bahasa Indonesia kalau di recycle ulang, didaur ulang ya kan, harus bisa didaur ulang misalnya, sehingga nanti ada paksaan sosial di situ seperti itu tadi. Kemudian ngasih CSR misalnya perusahaan yang sekarang itu dipaksa tidak hanya bisa memproduksi, tapi biar disukai oleh masyarakat itu dia harus ngasih sesuatu, ya kan? Give an example like Aqua, misalnya pesan sponsor ini Aqua itu kalau untuk daerah-daerah tertentu itu kan masih kurang tuh air bersihnya. Akhirnya dia bikin CSR apa? CSR apa? Aqua tuh bikin CSR apa dia? Ayo. Apa CSR-nya Aqua? Air sudah dekat, Bu.
Siapa ini? Andrian, Bu. Oh, Andrian. Oke, sumber air sudah dekat. What's that mean, Andrian? Jadi kalau di daerah-daerah tertinggal itu kan biasanya karena susah pasokan air, terus akhirnya dari pihak Aquanya itu juga mempromosikan tapi menyediakan air bersih juga di daerah sana seperti itu. Oke, good, ya kan? Terus dia bikin caranya dia menyediakan air bersih juga itu mungkin dengan cara dia membangunkan kalau saya lihat di iklan-iklan itu membangunkan sumber air bersih, misalnya pompa air, ya kan, ngasih pompa airnya, terus bagaimana cara dia bisa drilling untuk bisa dapat air bersihnya, nggak perlu lagi Bapak Ibu itu jalan berkilo-kilometer hanya untuk dapat satu jerigen. Kadang kan dulu tuh kasihan banget ya, untuk dapat satu jerigen air itu jalannya itu sampai berapa kilo gitu. Sampai di sana udah tinggal separohnya kadang-kadang, ya kan, kasihan gitu. Sehingga Aqua itu terus dia melakukan CSR-nya kayak gitu itu. Nah, itu beberapa salah satu contoh dari dorongan sosial, dorongan culture barangkali yang mengakibatkan seperti itu. Kemudian kayak yang tadi itu marketing ethics, ya kan, yang dia tadi sampaikan hijau-hijau itu tadi, green itu tadi. Nah, itu karena memang marketing etik itu sudah sekarang harus bisa didaur ulang. Sekarang apa-apa itu harus cinta lingkungan, nggak boleh merusak lingkungan. Itu kan bentuk CSR dan juga marketing etik di sana. Itu karena sosial atau culture forces. Ada juga yang technological forces. Ini siapa tadi yang menyebut Afif Poyo kalau nggak salah. Itu loh Bu, sekarang itu kan siapa ya tadi yang bilang apa-apa itu udah pakai sistem informasi, ya kan? Tadi udah pakai apa mau? Sebenarnya teknologi informasi yang enggak lagi tidak lagi melayani yang hanya dine in. Tapi tadi Farah ya. Iya, Bu. Tidak hanya dine in, Bu. Sekarang itu udah mulai apa-apa pakai aplikasi doang. Nah, di situ kan gegara apa? Gegara orang semuanya pakai aplikasi ya, terus akhirnya food juga pakai aplikasi. Kemudian yang paling fenomenal itu adalah Gojek, right? Gojek dan sebangsanya maksudnya. Yang kayak gitu kan itu zaman saya dulu nggak ada. Tapi coba lihat sekarang tuh jamur kayak gitu tuh banyak banget. Entah yang namanya Gojek, entah yang namanya Grab, entah yang namanya apalagi taksi online itu semuanya. Itu kayak gitu itu karena dia memanfaatkan teknologi dan karena memang dipaksa karena teknologi tadi. Kalau dia nggak ikut kayak dulu taksi itu kan antara taksi online dengan taksi yang pakai Argo itu dulu kan pernah bersiteru, ya kan, pernah bersitegang gara-gara apa? Marketnya taksi biasa itu diambil sama taksi online. Nah, terus akhirnya gimana? Kalau zaman dulu saya mau pakai taksi itu ribet banget. Saya harus datang taruhlah misalnya kayak saya gini kan tinggalnya di pedalaman Kalasan atau di dekat Uklim. Nah, ketika saya mau cari taksi itu kan saya harus ke jalan besar Uklim, jalan besar, jalan Jogja Solo. Harus sampai sana dulu baru nanti ada taksi yang lewat kan. Kalau saya itu cuma nyegat di depan rumah ini di jalan Uklim, gak ada taksi yang lewat di situ. Nah, sehingga kan menyulitkan. Terus muncullah itu tadi, tinggal kekuatan satu jari, tik-tik-tik, bu, taksinya udah datang sendiri. Gitu. Nah, paksaan yang seperti itu yang mengakibatkan kemudian perusahaan itu mulai beralih, dia harus menggunakan teknologi. Demikian pula terkait dengan political atau legal forces. Misalnya apa? Karena adanya monopoli, karena adanya merger barangkali, karena adanya code of practice, ada pembatasan restrictive practice misalnya, kayak itu tadi yang disampaikan sama Eko, ya kan? Eko punya kelapa sawit itu saya ikut ambil loh, katanya kemarin itu minyak susah itu, ya ikut ambil di situ barangkali karena dia mau
manipulasi tuh, mau monopoli, ya kan? Mau monopoli biar kelapa sawit yang ada di Jogja, kelapa ini nih apa? Minyak kelapa sawit yang ada di Jogja ini, minyak goreng itu kalau bisa semua orang tuh belinya sama Eko. Maunya seperti itu barangkali. Nah, sehingga terus dia bikin strategi pemasarannya itu karena itu tadi dorongannya ada politik di situ, biar monopoli. Jangan sampai orang lain beli. Kayak gitu ada nggak di kenyataan? Ada yo. Itu tuh real gitu. Itu tuh benar-benar memang ada orang yang seperti itu. Ini Eko nggak mungkin kayak gitu, berarti dia nanti dimarahin Bu Atika kalau dia mau monopoli, ya kan? Nah, kalau tempat lain ya seperti itu memang ada kejadian nyata. Kemudian apalagi physical forces, misalnya apa? Customer movement to safeguard customer right. Jadi dia kan customer tuh kadang-kadang itu dia udah tahu hak-haknya dia. Kayak apa misalnya? Misalnya beli produk yang belum pernah diuji cobakan sama binatang aja belum pernah. Jangan takut memakainya. Nah, taruhlah misalnya apa ya yang ini belum pernah sama binatang. Yo, kalau makanan ora yo, tapi mungkin apa ya? Yang butuh animal testing itu kayak apa ya? Produk apa ya? Yang harus obat, Bu. Apa, Pak? Obat. Oh, that's right. Right, obat. Ya kan, Pak Sugi? Obat itu misalnya obat apa ya? Obat apa ya? Misalnya COVID aja deh yang paling gampang ini. Obat COVID ini mungkin kan dia harus sudah diuji berkali-kali ke hewan dan juga ke manusia kalau bisa, ya kan, sebelum disuntikkan ke manusia harus hewan dulu. Sebelum kita pakai harus ada dulu beberapa orang yang mau dijadikan percobaan. Tapi kalau yang orang yang dijadikan percobaan bayarannya mahal loh, nggak sembarangan. Kecuali yang ilegal, ya kan. Nah, itu orang sudah mulai nuntut. Kalau kamu mau masukkan apa itu vaksin ke dalam tubuhku, itu harus sudah dicoba dulu. Jangan-jangan itu barusan dibuat vaksinnya, barusan dibuat, baru di apa ya, misalnya aja Pak Sugi gitu kan, dia gerak di bidang farmasi, kemudian dia melakukan percobaan-percobaan, tambah ini, tambah itu, tambah bahan ini, bahan itu. Oh, ini bisa menghilangkan, mencegah COVID atau mungkin apa supaya COVID-nya tidak tambah buruk misalnya. Tapi belum pernah diuji cobakan pada orang lain. Kalau orang mau disuntik ini, Pak, udah berapa ini yang diuji coba? Belum ada sih. Tapi atau mungkin udah diuji coba sama anjing, Pak. Sudah saya uji coba sama anjing, kelinci, apalagi yang misalnya tikus. Terus hasilnya gimana, Pak? Mati semua. Nah, pasti takut, ya kan? Nah, itu harus sudah ada pengujian kayak gitu semuanya. Kemudian juga green itu sebenarnya juga masuk di dalam sini juga karena ada physical forces. Kemudian ada kalau bikin kulkas, ya kan, kita bikin kulkas sekarang harus biar nggak mencemari, biar nggak bolongi ozon, itu apa namanya, freonnya harus apa gitu tuh, saya lupa ada bacaannya, pokoknya tidak melubangi ozon layernya di atas kita. Nah, itu kan beberapa yang karena ada makroekonomi. Kemudian yang mikro environment yang kayak apa? Mikro itu yang lebih kecil. Jadi misalnya analisis pasar dan kompetitor. Misalnya di sini pasar itu terdiri atas market size-nya, growth rate-nya, trend-nya kayak apa, customer analysis itu who they are, yang mau dijadikan customer itu siapa, terus kriteria itu mereka suka yang kayak apa, analisis distribusinya. Jadi nanti kalau misalnya yang tadi yang aja bikin itu tadi, kira-kira itu dari saat si Ivan
pesen bahan baku ayamnya itu yang nganterinnya gimana, kemudian nanti distribusikan kalau sudah jadi produknya itu mau didistribusikan kemana gitu misalnya, kemudian suppliernya itu siapa aja yang kira-kira bisa dijadikan supplier untuk nyeplai ayamnya dia itu tadi. Nah kemudian juga dia nganalisis untuk kompetitornya, kira-kira pesaingnya itu seperti apa. Nah, untuk pesaing ini tadi biasanya kita bisa pakai rekomendasi yang dikasih oleh Porter yang namanya 5 forces. Nah, 5 forces itu ada apa saja? Ada apa ini ancaman dari pendatang baru, kemudian kekuatan pembelinya, terus ancaman untuk barang yang bisa mensubsidi, the competitive rivalry-nya, kemudian ada supplier power-nya. Nah, kalau dari sini supplier power ini misalnya apa? Kalau Ivan tadi mau bikin ayam geprek, itu kan dia harus memastikan dulu kira-kira ada nggak pemasoknya untuk ayam itu tadi. Jangan-jangan dia baru jualan 2 kali, nggak punya pemasok lagi, padahal dia yang beli banyak. Taruhlah misalnya WOD itu jadi pelanggan tetapnya. Terus satu kampungnya di sana itu pokoknya langganan deh sama si ayamnya Ivan. Nah otomatis dari situ kan ketika nanti ada acara arisan, taruhlah misalnya di sini Flo itu ngadain arisan pun dia pakai ayam gepreknya si Ivan. Itu kan berarti Ivan itu harus nyediain suppliernya itu akan harus tetap di situ, jumlah suppliernya berapa, kemudian seberapa besar itu supplier itu bisa mensuplai apanya, kalau ada demand-nya itu tadi dia bisa nyeplay ayam tuh seharinya berapa, maksimalnya, minimalnya, terus ability untuk bisa mensubstitusi itu kira-kira kalau misalnya suppliernya yang itu nggak jualan kita bisa cari di mana. Jadi jangan mikirkan hanya satu dua apa ya yang terjual, tetapi kan mungkin kita harus memperkirakan di sini ayam gepreknya itu bisa jadi sehari itu jualannya sampai 1.000-2.000 bungkus kan bisa jadi kayak gitu. Kemudian ancaman dari saingan baru. Kalau yang seperti ini, nah kira-kira mungkin terkait dengan waktu dan cost of entry, specialist knowledge, economies of scale, cost advantage, technology protection. Nah ini kira-kira dari sini itu pendatang baru itu memberikan ancaman misalnya, oh kalau ada kayak tadi ya taksi aja, taksi yang konvensional dengan taksi yang online, itu kan orang kalau akan lebih senang dengan taksi yang online karena dia nggak perlu lagi pergi ke jalan kayak saya tadi, sehingga menghemat waktu kampus, mobil saya dilalak lagi masuk bengkel misalnya, sehingga cepat saya dapat mobil untuk bisa ke kampus dibandingkan dengan yang konvensional tadi. Kemudian juga barangkali kalau yang terkait dengan ayamnya si Ivan itu punya spesialis, ada spesialisnya di situ, misalnya ayamnya itu lebih crispy, crispy-nya lebih tahan lama, misalnya itu knowledge loh sebenarnya. Kemudian kalau kompetitor rivalry di sini number kompetitornya itu ada berapa aja yang kira-kira di lingkungan kampusnya itu jualan ayam geprek itu udah berapa, selain kompetitor utamanya adalah Bubasu, kalian udah kenal sama Bubasu kan? Ada yang belum pada kenal ya, yang di warung di mana tempat kita itu kantin lantai 2 Bu ya. Di lantai 2 ya toh, kantin lantai 2, siapa yang berani nyanyi Bubasu toh, yang gebreknya Bubasu itu rivalry-nya. Kemudian apa sih perbedaannya, misalnya kayak tadi itu apa perbedaannya gepreknya Ivan sama gepreknya Bensu sama gepreknya Bubasu, apa bedanya gitu. Kemudian buyer power, kekuatannya kira-kira number of customer-nya itu berapa kira-kira itu yang orang akan beli. Kemudian kira-kira kalau orang beli satu orang beli itu mereka beli berapa paket,
Apakah hanya beli 1 bungkus tok, apa rata-rata orang itu beli sampai 10 bungkus misalnya untuk satu keluarga sekalian. Itu kan juga ngukur kekuatan buyer power-nya. Kemudian substitution-nya ini yang terkait dengan substitute performance-nya atau cost of charge-nya. Misalnya ketika kita itu memakai barang yang sejenis, misalnya ayam geprek nggak ada, ya udah mereka akan beralih, misalnya konsumennya itu terus akan beralih ke tidak ayam geprek tapi yang mirip-mirip kayak ayam geprek, ayam mopo, misalnya ada ayam lada hitam misalnya. Nah, sehingga terus itu juga harus jadi pertimbangan kita. Itu yang terkait dengan external environment. Sementara kalau yang internal, yang asalnya dari dalam, in addition to external environment, there are internal environment factors that are controllable to entrepreneur and are critical for making marketing plan. Dengan mengasumsi while assuming marketing strategy. Jadi ada financial resources-nya. Kita itu punya keuangannya kita itu bagaimana di dalam. Terus supplier-nya itu ada enggak? Jangan-jangan supplier-nya itu cuma satu supplier itu. Wah, nanti kalau pesanan kita banyak ya itu tadi repot jadinya. Kemudian goal and objective-nya itu harus should be defined considering mission statement. Jadi itu harus diutarakan, misalnya broadly defined, enduring, continuing, or long lasting dan sebagainya. Itu harus ada di dalam kalimatnya di marketing plan-nya kalian itu tadi, kayak yang disampaikan sama si Afif tadi, selalu di depan. Nah, ngono gitu. Mereka punya brandnya itu selalu di depan, maka terus itulah yang selalu diomongkan sebagai tujuan ataupun mungkin misinya dari mereka. Nah, manajemen tim, availability of expertise in terms of personnel and their job delegation to meet organization objective. Jadi tim manajemennya itu juga harus ada di dalam situ. Nah, next berikutnya adalah marketing mix. Ini adalah kombinasi produk, harga, promosi, dan distribusi, serta aktivitas marketing lainnya yang dibutuhkan untuk bisa memenuhi marketing objektif tadi, tujuan pemasaran kita tadi. Misalnya produk, berarti kualitas dari komponen material, style, feature, option, brand name, packaging-nya, itu semua melekat pada produknya itu tadi. Bahwa kita itu kalau mau jual ayam ya jangan cuma dibungkus pakai yang coklat itu, nggak menarik lah. Oh, misalnya kita packagingnya sekarang pakai karton, tapi kartonnya udah mulai ada bentuk bungkusannya, kardusnya gitu kan. Kemudian kardusnya itu bentuknya udah menarik tapi kecil, tetapi dia kuat, misalnya kalaupun disimpan di tas itu nggak akan memakan tempat yang banyak dan lain sebagainya. Kadang-kadang bahkan ada garansinya ya kan, untuk beberapa produk itu mereka plus menyertakan garansi produknya ini bisa bertahan, misalnya kayak komputer itu kan ada garansinya. Terus yang terkait dengan harga, harga itu ya quality, image, list price itu harus ada, quantity, diskon. Kalau misalnya kita beli sekian itu nanti kira-kira dapat diskon berapa. Kalau misalnya kita cepat bayar itu dapat nggak dapat allowance, itu dapat apa ya? Dapat potongan apa enggak kalau kita bayarnya cepat. Terus kredit termnya berapa hari, misalnya kayak kalau kita di perusahaan itu ada yang namanya di accounting itu ada yang namanya 2/10 N/30, artinya apa, kalau kita bayar dalam 10 hari dapat diskon 2%, misalnya seperti itu terkait price. Kemudian channel of distribution itu use of wholesale and or retailer. Kemudian kita itu mau pakai apa ya, mau pakai agen apa enggak, kita mau pakai apa ya, perusahaan, kalau ini kita mau perusahaan retail apa perusahaan grosir, itu harus ada apanya, misalnya seperti itu
masuk di dalam channel of distribution. Kemudian promosinya, kayak tadi itu, kalau anak muda itu katanya teman kalian tadi lebih senang kalau nontonnya di IG, ya kan? Kata si Unike, Unik bilangnya, anu Bu, sekarang tuh kan sukanya pakai GoFood, Shopee Food, lihatnya di Instagram misalnya seperti itu. Nah, maka di sini promosi itu pakai beberapa media yang disenangi sama anak muda. Oh, itu tadi IG, Bu, IG harus punya, WA harus punya, FB, Facebook harus punya, TikTok harus punya, dan lain sebagainya. Itu semua masuk dalam marketing. Nah, kemudian ini tahapan untuk preparing, menyiapkan marketing plans. Yang pertama adalah defining business situation. Jadi situasi, analisis situasi ini menggambarkan zaman dulu misalnya kalau kalian ini udah usaha yang melanjutkan usaha kemarin gitu misalnya, ini udah ada usahanya, kemudian mau memperluas usahanya, kalian bikin marketing plan lagi. Nah, maka itu yang kemarin dan yang akan datang tuh kayak apa. Tapi kalau ini lagi startup, kalau ini perusahaan yang startup, maka ya kalian information itu should relate to how and why the product or service was developed. Jadi was developed itu mesti ada informasi di sini yang bisa menghubungkan bagaimana dan mengapa produknya itu kok kalian ciptakan gitu. Jadi misalnya kayak tadi, kenapa kok ayam geprek, Evan? Ya karena kalau di sini mahasiswa itu yang terjangkau dan paling banyak penggemarnya itu ayam geprek, Bu, gitu misalnya. Nah, kenapa kok saya pengen jualannya ayam geprek? Terus after startup information should relate to present market condition. Jadi startup information ini harus bisa dikaitkan dengan kondisi pasar saat ini. Kayak tadi itu Ivan bilangnya, oh sekarang yang banyak orang suka itu yang harga murah, kemudian ayam geprek itu Bu itu paling prospek kalau di anak muda. Performance of the company good and services, jadi nanti bagaimana pelayanan yang akan diberikan, kemudian makanannya itu sendiri enak apa enggak, tingkat kekrispiannya itu golden crispy and delicious apa enggak, katanya gitu kalau anak saya bilang. Kemudian future opportunities or prospeknya seperti apa. Nah, kemudian selain itu defining target pasar dan opportunities atau threat-nya apa. Jadi kita target pasarnya siapa, itu harus spesifik, market segmennya itu tadi katanya anak muda. Toh. Nah, kemudian preparing step in preparing the marketing plan itu yang berikutnya adalah proses segmentasi dan targeting customer tadi. Kalau anak muda itu seperti apa, kemudian market divide market into smaller group, jadi karakteristiknya customer berdasarkan geografik barangkali. Kalau untuk di sini contohnya misalnya gender aja deh, kita pakai gender. Barangkali kalau yang laki-laki sama perempuan beda loh. Kalau terkait ayam itu tadi, misalnya kayak yang disampaikan sama siapa tadi itu yang bilang yang penting Bu nasinya banyak. Oh Joshua, atau Joshua yang bilang Bu katanya yang penting free nasi atau nasinya boleh nambah ngambil sendiri ya. Terus tadi katanya Farah yang penting minumnya. Nah berdasar gender itu ternyata kebutuhan mereka itu bisa berbeda gitu. Customer dengan karakteristik gender udah beda, apalagi etnik. Mungkin barangkali kalau ayam yang konsumennya banyak di Jogja, daerah tertentu itu barangkali dia lebih ke ayamnya agak-agak ada manis-manisnya gitu. Sementara kalau daerah tertentu itu mereka nggak suka. Kayak misalnya saudara saya yang dari Sulawesi Selatan itu, yang dari Makassar tuh kalau mereka datang ke Jogja yang namanya gudeg, awal datang gudegnya itu gudeg yang gudeg yang kering, itu makannya pakai air putih, bukan maksudnya
makan terus ada air putih di situ. No, air putihnya dituang ke dalam piringnya itu. Saya sampai bingung, Kak, kenapa itu Kak? Kok airnya harus begitu? Ini terlalu manis sekali, Dek. Nah, jadi saya tidak bisa makan. So, jadilah itu tadi dituang air putih karena saya sajiin gudeg kering. Oh, ternyata ethnicity itu juga nanti akan mempengaruhi karakteristik dari customer. Itu mesti kalian define di dalam marketing plan-nya. Kemudian buying situation. Kira-kira di sini kayak yang disampaikan teman kalian tadi. Sekarang apa-apa terus pakainya sudah mulai go-go itu tadi, Bu. Kalau beli ya mesti nggak dine in lagi, gegaranya tadi ada COVID, mulai dia melakukan pemasaran dengan menggunakan internet, kemudian ke depannya besok nggak ada COVID ya internet itu masih menjadi masih menjadi daya tarik gitu. Jadi di situ buying situation-nya itu ya penggunaan teknologi, kemudian buying condition-nya karena tadi ada COVID itu tadi, awareness of buying intention mereka itu kalau ini yang kaitannya sama green tadi, mereka kalau mau beli itu harus yang produknya itu memang benar-benar memperhatikan lingkungan seperti itu. Itu udah hati-hati ketika kita mau membuat sebuah produk. Select segment or segment to target ini tadi. Segmennya anak muda, Bu, mahasiswa kalau bisa bukan pelajar. Kemudian consider the strength and weakness of target market. Jadi mesti di analisis kira-kira kekuatan sama kelemahannya pasar yang ditargetkan itu kayak apa. Kemudian langkah selanjutnya adalah establishing goal and objective untuk menemukan tujuan itu tadi. There are statement of level of performance desired by new venture. Jadi kita itu nanti mau mencapai apa yang kita mau capai. Oh, penjualan naik 20% misalnya. Realistic and specific marketing goal and objective response to question where do we go, we want to go. Oh, kita itu mau ke sana. Mengapa? Misalnya kalau dulu itu 2020 itu bayangannya isinya udah 2020 ke sana itu udah isinya semuanya teknologi informasi yang semuanya sudah menggunakan artificial intelligence misalnya kayak gitulah. Where do we want to go? Kemudian not necessarily all goal are quantifiable. Jadi enggak memang tidak harus semuanya itu tujuan itu harus bisa dikuantifikasi. Kadang-kadang memang ada tujuan yang tidak bisa dikuantifikasi, tapi sebisa mungkin level performanya tetap. Jadi level performanya tetap kayak tadi itu loh, yang disampaikan Afif tadi apa? Leading. Selalu di depan itu kan nggak bisa dikuantifikasi itu selalu di depan, tetapi mungkin dia ada targetnya. Target penjualannya setiap tahun naik 10% misalnya. Nah, limit the number of goal or objective to between 6 and 8. Jadi dibatasi tujuannya itu antara 6 sampai dengan 8. Goals should represent key area to ensure marketing success. Jadi tujuan itu harusnya merepresentasikan area-area kunci untuk memastikan bahwa pemasarannya itu sukses gitu. Nah, kemudian defining marketing strategy and action plan program, misalnya di sini develop menemukan marketing plan integrating produk yang bisa mengintegrasikan produk, harga, distribusi dan juga promosinya sekalian. Jadi produknya misalnya tidak hanya sekedar physical karakteristik, tetapi masukkan di situ ada brandnya, kemudian harus membentuk brand tersendiri. Misalnya ayam goreng Ivan Imut
misalnya kayak gitu tuh, misalkan. Nah, bisa jadi kan itu ada brand name-nya. Kemudian harganya. Oh, harganya kalau di tempat event itu harganya murih meriih. Nah, pokoknya saking murahnya sampai murih. Nah, sehingga itu yang jadi apa ya? Yang jadi drivernya biar orang itu mau beli produknya kita. Kemudian pricing di samping sini ada pricing itu gimana caranya biar kita itu produknya bisa jadi murah. Bukan karena kita pakai bahan yang enggak benar loh ya. Misalnya pakai ayam tiren, nek pakai ayam tiren ya enggak ada orang yang mau beli, right? Murah, tetapi bukan karena kita pakai barang-barang yang seperti itu, tetapi barangkali kita bisa menekan beberapa biaya. Taruhlah misalnya kita bisa menekan carrying cost-nya barangkali, atau kita tidak perlu punya biaya sewa, tidak harus mengeluarkan biaya sewa tempat karena kita udah punya tempat sendiri misalkan, atau mungkin ada beberapa tenaga kerja yang barangkali kita itu bisa pakai teman dengan harga teman misalnya, atau apalah yang kira-kira itu bisa membuat pricing-nya itu jadi lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Bukan karena kita menggunakan barang yang tidak baik. Kemudian bisa juga kita menekan pada margin of markup. Jadi misalnya di situ kita tidak ambil keuntungan banyak, tetapi yang penting orang yang beli itu banyak. Pesan sponsor kayak mie gacoan, ya kan? Mie gacoan itu gila-gilaan banget harganya. Terus competition ini. Terus distribusinya. Itu bagaimana itu customer tadi bisa tahu lewat internet atau buka retail atau apalah gitu. Kemudian ada promosinya, bagaimana yang mempromosikan tadi katanya Shopee itu biasanya banyak promosinya. Nah, ini beberapa pertimbangan in channel selection untuk promosi dan distribusi. Ini Bapak Ibu nanti bisa lihat sendiri. Kemudian ini terkait marketing strategi customer versus business to business market. Nah, business to business market ini termasuk di dalamnya menjual produk dan jasa ke bisnis yang lain. Usually aim at selling a large volume in one transaction, involve a more direct channel of distribution, kemudian bisa pakai trade magazine advertising, direct sales atau apalah untuk ininya promosinya. Kemudian customer market involves sales to household for personal consumption misalkan. Ini bisa semua dilakukan. Kemudian ada budgetingnya. Budgetnya berapa ketika kita mau melakukan strategi-strateginya itu tadi, terus implementasinya seperti apa, yang tanggung jawab siapa, kemudian mereka harus ada komitmen, surat komitmennya. Terus gimana cara yang terakhir adalah memonitor progres dari setelah kalian itu marketing action tadi. Termasuk di dalamnya nanti ada bagian misalnya yang dipekerjakan oleh event untuk memonitor di situ kira-kira dari sana ada enggak yang ngasih kuesioner misalnya setelah makan terus ditanyain bagaimana Kak, sis, bro, Kak habis makan di sini makanannya enak, harganya murah Kak, kan kadang-kadang ada yang itu sebenarnya dalam rangka monitoring untuk marketing action yang kalian lakukan, atau mungkin di sini involve tracking result of marketing effort kayak itu tadi, sudah mengeluarkan biaya pemasaran itu kira-kira menghasilkan customer itu yang datang berapa orang, should prepare untuk contingencies, kemudian minor adjustment in the plan are normal, kemudian apa saja kekurangannya di market planning, misalnya viewer analysis atau tujuannya nggak masuk akal, atau implementasinya berantakan, nggak sesuai sama outline, atau
Mungkin karena akibat ada gangguan seperti cuaca atau mungkin perang, tiba-tiba kan bisa perang kayak kemarin itu nggak ada apa-apa, tiba-tiba perang Ukraina dan seterusnya. Nah itu yang terkait dengan marketing plan, yang terkait kalau kita mau membuat bisnis itu tadi, kira-kira atau mungkin bisnisnya kita itu mau diperbesar, itu Bapak Ibu harus bisa membuat marketing plan, rencana pemasaran. Nah, mau pemasarannya itu harus dituangkan ke dalam sebuah dokumen, yaitu namanya dokumen pemasaran. Oke, tugas Bapak Ibu di sesi ini dikumpulkan masih di minggu depan. Silahkan dikerjakannya tidak per individu, cukup per kelompok aja. Minta tolong saya dibuatkan kira-kira apa ya, bisnis yang menguntungkan di masa-masa sekarang. Ada pemulihan pandemi kayak gini ini kan, terus tolong bikinkan yang kalau bisa ya jangan sama gitu, dan juga jangan sama yang ada di internet. Saya udah lihat di internet beberapa bentuk marketing plan gitu, tapi tolong kalian buatkan sendiri marketing plan, nggak usah apa ya, maksudnya tidak usah terlalu muluk-muluk, yang sederhana saja. Misalnya buat Tika, ini loh ada ide dari saya dan kawan-kawan untuk membuat donat yang bentuknya bintang misalnya. Kenapa kok harus bintang? Ya Bu, karena biar jadi star donat sebelum ada yang jual misalnya, seperti itu. Whatever lah, terserahlah kalian mau memberikan ke saya seperti apa, kemudian kalian buat marketing plan-nya. Tidak usah terlalu panjang, ya sekitar satu halaman sebenarnya udah cukup sih. Yang penting nanti ada action-nya, yang penting nanti ada target pasarnya dan lain sebagainya. Contoh-contoh marketing plan itu nanti sudah ada di internet, bisa kalian contoh seperti itu kurang lebihnya. Yang saya butuhkan adalah barangkali produk kalian itu unik terus didasarkan pada riset-risetnya, bisa dari buku, bisa dari paper, bisa dari wawancara juga barangkali, atau dari apalah, terserah kalian itu nanti. Nah, itu kira-kira tugas yang di minggu depan. Dan juga jangan lupa kelompok 1, kelompok 2, presentasinya sudah dimulai. Sampai di sini. Ada yang sudah ngantuk? Ya, sama. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada, oh. Nggak ada tuh yang tanya, Bu, besok itu tugasnya itu ditulis tangan apa diketik? Nggak ada yang tanya. Biasanya itu selalunya kalau buat Tika tuh mintanya ditulis tangan. Tapi kalau untuk yang ini, kan karena produknya kalian nanti yang kalian sajikan ke saya kan jadinya ya nggak mungkin kalian bisa nyontek di internet. Nah, biarlah diketik juga tidak apa-apa. Kemudian presentasi, jangan lupa untuk presentasi minggu depan, tolong dibuat PPT-nya biar kita gampang ya. Maksudnya nggak harus apa kuwi lihat buka-buka jurnal terus gitu. Kalau ada PPT-nya kan lebih tahu. Nanti saya sambil buka artikelnya, kalian juga sambil buka artikelnya sambil ada ringkasannya udah di situ. Jadi tolong dipahamkan ke kami itu isi artikelnya seperti apa. Kalau ada yang tidak paham nanti bisa saling bertanya di chatnya. Seperti biasa, sebelum saya akhiri perkuliahan saya, usually kalau saya kuliah itu mesti kayak gini dulu. Apalagi kelas malam tuh sukanya mesti lewat batas. Oke, saya cek dulu. Ada tadi karena saya pakai sampelnya Ivan, saya tunjuk pertama, masih lah, oke dapat poin. Besok lagi kalau saya tunjuk nggak dapat poin ya. Ada Afif tadi 1 kali, ada Widya 2 kali, ada Farah Gila 4 kali, ada Suki, Pak Suki. Mana ya Pak Suki? Pak Suki namanya di manakah?
Muhammad Sugiano. Oh, Muhammad. Oke. Unike. Satu kali ada Ahmad. Ahmad yang mana ya Ahmad ya? Oh ini Ahmad Hafiz ya. Ada Ahmad, ada Andre. Oke, ini partisipasi kita di hari ini. Thank you for your participation. Thank you for coming. Hoping next week more participation from all of you. Harapan saya semuanya bisa berpartisipasi sedikit-sedikit, tetapi setidaknya di setiap pertemuan ada deh kontribusinya. Itu akan banyak menambah nilai kalian dan juga menambah wawasan kalian, menambah wawasan kita semua. Harapannya seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat istirahat. Selamat malam. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam malam, Bu. Terima kasih Bu Atika. Sama-sama. Bu Atika, maaf itu Eko belum, Bu? Kenapa? Partisipasinya Eko belum, Bu. Oh, ada Eko ya tadi ya? Lupa saya. Iya, betul, Bu. Oke, siap-siap. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Ya.